Hidup itu sebenarnya soal pilihan. Setiap hari kita dihadapkan sama pilihan. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang cuma hal sepele, kayak mau bangun pagi atau mager, belajar atau rebahan. Tapi jangan salah, pilihan yang kelihatannya kecil seringkali menentukan arah hidup kita. Ibaratnya di jalan persimpangan ada yang lurus dan penuh perjuangan, ada juga jalan pintas yang tampak gampang. Nah, disitulah kita diuji apakah mau berjuang dengan keringat sendiri atau cari cara instan yang sebenarnya beresiko. Sekolah bukan cuma tempat belajar rumus, teori, atau hafalan. Sekolah juga jadi tempat kita belajar mengenal diri sendiri, bagaimana kita menghadapi kesulitan, kita bersikap saat ada kesempatan curang, dan bagaimana kita memutuskan jalan mana yang kita pilih. Kadang ujian terbesar bukan di kertas soal, tapi di hati kita sendiri. Mencontek, satu kata yang hampir semua orang pernah dengar, bahkan mungkin pernah lihat langsung. Sekilas, mencontek kayak hal sepele, cuma intip catatan kecil, bisik-bisik sama teman, atau buka HP beberapa detik. Tapi di balik itu, ada banyak hal yang gak kita sadari. Ada rasa takut gagal, ada rasa panik karena gak siap, ada juga keinginan cepat-cepat keluar dari rasa cemas. Mencontek terlihat sederhana, tapi efeknya dalam. Masalahnya, banyak orang nganggap contek itu lumrah. Semua orang itu juga ngelakuin, atau enggak apa-apa sekali-kali. Dari kebiasaan kecil inilah kejujuran kita bisa terkikis. Dan kalau kejujuran sudah hilang, kita bakal kehilangan salah satu paling penting, kepercayaan pada diri sendiri. Realitanya, mencontek sudah marak terjadi di lingkungan sekolah, sehingga mencontek terlihat sudah menjadi kebiasaan atau hal yang normal bagi para Gen Z. Baru-baru ini, data dari Survei Penilaian Integritas atau SPI Pendidikan tahun 2024 yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa perilaku mencontek masih sangat marak terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa termasuk Gen Z. Temuan survei menyebutkan bahwa sekitar 78% sekolah dan 98% kampus melaporkan ditemukannya kasus mencontek. Tidak hanya itu, perilaku seperti meminta orang lain untuk mengerjakan tugas, plagiarisme, dan ketidakjujuran akademik juga cukup tinggi dilakukan di antara responden muda. Analisis lebih lanjut menyebutkan bahwa 44,75% siswa mengaku pernah mencontek, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang salah. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena selain dampaknya pada nilai, kejujuran dan karakter Gen Z dipertaruhkan. Jika hal ini dibiarkan, mencontek bisa menjadi kebiasaan dan menjadi norma yang susah diubah. Fenomena mencontek ini sebenarnya bukan hanya sekedar soal malas belajar, tapi di balik itu semua ada banyak faktor yang memengaruhi, seperti tekanan dari sekolah, tuntutan orang tua, hingga rasa ingin membuktikan kepada teman sebaya. Generasi muda, khususnya Gen Z ini, hidup di era serba cepat. Segala sesuatu dituntut untuk serba instan, termasuk dalam hal akademik. Nilai sering dijadikan tolak ukur utama, seolah-olah angka di rapor lebih penting daripada proses belajar. Padahal, tekanan inilah yang membuat sebagian siswa mencari jalan pintas. Mencontek itu disebabkan karena ada yang takut mengecewakan orang tua, ada yang kurang percaya dengan kemampuan diri sendiri, bahkan ada yang merasa takut jika tidak ikut-ikutan mencontek, justru dia akan tertinggal dari teman lain. Dari sini, kita bisa tahu bahwa mencontek bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana seorang siswa menghadapi rasa cemas, tekanan sosial, dan ketakutan akan kegagalan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus membiarkan kebiasaan ini dianggap normal, atau berani melawan arus dengan memilih kejujuran? Karena sejatinya, kejujuran adalah fondasi karakter yang jauh lebih berharga daripada sekedar angka di rapor.
Mari kita lihat kisah tiga sahabat, yaitu Raka, Dina, dan Bima. Mereka sudah akrab sejak SMP, selalu bareng, belajar bareng, dan bercanda bareng. Raka itu tipe yang rajin, dia sering belajar lebih dulu, tapi kadang suka panikan kalau lagi ujian. Dina orangnya lebih tenang, berusaha percaya sama kemampuan sendiri, meski kadang minder. Sedangkan Bima gampang cemas, kalau terdesak dia cenderung cari cara cepat, meski itu jalannya nggak benar. Persahabatan mereka kuat, tapi SMA Harapan Bangsa memberi tantangan yang besar, yaitu ujian akhir semester. Disinilah bukan hanya nilai yang dipertaruhkan, tapi juga integritas. Suasana ruang ujian begitu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Guru pengawas berjalan pelan, mengamati tiap siswa. Raka mulai merasa panik. Soal ujian di depannya tampak lebih sulit dari perkiraannya. Keringat dingin mengalir. Matanya sempat melirik ke sana, kemari untuk memastikan suasana aman. Godaan datang. Dina fokus, mencoba mengerjakan pelan-pelan. Ia sadari, nilainya nanti mungkin gak sempurna. Tapi ia yakin, lebih baik jujur daripada curang. Sementara itu, Bima sudah tak tahan. Ia membuka aplikasi lain untuk mencari jawaban, berharap bisa lolos dari kesulitan. Dalam sekejap, pilihan itu terasa mudah, tapi dalam hati ada suara kecil yang membuatnya gelisah. Inilah momen yang menentukan. Mereka tidak hanya diuji dengan soal ujian, tapi diuji dengan pilihan, jujur atau curang, berani atau menyerah. Banyak orang berpikir mencontek cuma menyelamatkan nilai, tapi sebenarnya mencontek mengajarkan otak kita untuk mencari jalan pintas. Hari ini di ujian, besok di pekerjaan, lusa mungkin di kehidupan yang lebih luas. Kebiasaan itu bisa tumbuh menjadi pola pikir. Kalau bisa gampang, kenapa susah? Dari sinilah bibit korupsi muncul, dari kebohongan kecil yang dibiarkan berulang. Padahal, apa gunanya nilai tinggi kalau itu bukan hasil kerja keras kita? Apa gunanya dipuji pintar kalau dalam hati kita tahu itu hasil curang? Nilai bisa dikejar lagi, tapi kejujurannya hilang, sulit sekali dikembalikan. Di titik kritis, Raka sempat membuka ponsel, tapi ia berhenti, teringat pesan gurunya bahwa nilai bukanlah segalanya. Yang utama dan pertama adalah kejujuran. Ia pun menutup ponselnya kembali, nafasnya berat, tapi ada ketenangan yang baru yang muncul. Ia memilih untuk jujur. Nilai mungkin tidak sempurna, tapi ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Keputusannya sederhana, tapi dampaknya besar. Ia belajar menghargai usaha, bukanlah sekedar hasil yang instan. Pernahkah kita ada di posisi Raka, Dina, atau Bima? Panik, takut, lalu mencari cara gampang biar cepat selesai. Itu wajar, tapi pilihan tetap ada di tangan kita. Ikut godaan atau melawan dan percaya pada diri sendiri. Kalau kita gagal, kita masih bisa bangkit lagi. Kalau kita dapat nilai rendah, kita masih bisa belajar lebih giat lagi. Tapi kalau kejujuran sudah hilang, kita kehilangan bekal penting untuk masa depan kita. Karena kepercayaan baik dari guru, orang tua maupun teman tidak bisa dibeli dengan nilai yang tinggi. Kisah Raka, Dina, dan Bima mengingatkan kita bahwa mencontek bukan soal cerdik atau tidaknya kita, tapi soal berani jujur atau tidak. Hidup selalu memberi pilihan, kerja keras atau jalan pintas, jujur atau curang. Kalau kita biasakan diri memilih kejujuran, sekecil apapun ujiannya, kita sedang membangun karakter besar untuk masa depan. Kejujuran adalah pintu menuju kepercayaan, dan kepercayaan adalah jalan menuju kesuksesan sejati. Dengan jujur, kita bisa melangkah maju dengan kepala tegak tanpa
rasa takut menoleh ke belakang. Pada akhirnya, pilihan untuk jujur memang tidak selalu mudah, bahkan sering terasa berat sekali. Tapi justru disitulah nilai dari kita dibentuk. Mencontek mungkin memberi kemenangan sesaat, tapi jujur memberi kita ketenangan yang bertahan lama. Ingat, masa depan bukan ditentukan oleh seberapa tinggi angka nilai rapot, melainkan seberapa kuat karakter kita berdiri. Mari biasakan diri untuk berani jujur sejak sekarang. Karena keberanian kecil hari ini akan menjadi kekuatan besar di masa depan.